Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Rahmah. Walhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqal wasilah al-wasilah al-mawsulah. Walhamdulillah fi kulli ni'matin wa ala kulli ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala ruhil arwah. Allahumma salli ala man ismuhu fil azal Ahmad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik ikhwan, setelah sebulan lalu ya. Tapi sebenarnya kita kan setiap Senin ada kajian juga ya, rutin. Silakan diikuti juga dengan Buya Aldo, Buya Asfi, Buya Rahmat, Buya Yunal ya. Jadi doa kita impor itu dari Ciputat. Ya, semoga warga sekitar sini atau Bekasi lah ya, Jakarta juga boleh ngaji aja ke sini. Hari ini orang ngaji tarekat kebanyakan wirid, kebanyakan ceritanya keramat-keramat, kebanyakan ceritanya alam-alam gaib. Itu tidak salah, tapi ada yang lebih pas. Sehingga hari ini orang nggak bisa bedain mana tarekat yang mereka sebut dengan halu, mana tarekat yang betul-betul sesuai dengan mukasyafah ya, Muhammadiyah. Akhirnya kiai-kiai sebagian besar, bukan sebagian besar ya, sebagian kecil lah, mandul. Kalau orang berakal, dia tidak menghukumi yang metafisik berdasarkan fisik. Seperti yang terjadi pada Abu Jahal, Abu Lahab ya. Dia menghukumi Nabi tidak bisa berangkat dari Mekah ke Al-Masjid Al-Aqsa cuma dengan nanya, Muhammad angkat kakimu satu, angkat satu lagi. Tuh kan nggak bisa, kayak gitu ngaku gitu. Itu empirik dia, akal dia nggak main. Dia nggak kenal Allah. Ini Allah sanggup nggak nanti malam memperjalankan salah satu dari antum pindah ke satu tempat yang jauh di Cina, kayak di Amerika, kayak ke Mekah, kayak mungkin nggak? Allah sanggup nggak? Lo sanggup. Kalau Nabi Muhammad sanggup nggak? Nggak sanggup. Maka ketika Nabi Muhammad disuruh angkat satu kaki lagi, beliau tidak sanggup. Kenapa? Secara empiris nggak masuk. Gitu ya. Maka ada yang ilmiah itu empiris, ada ilmiah itu akliyah, rasio. Kita pikirkan barangnya ada. Contohnya, kalau angka itu kelihatan nggak barangnya? Angka. Atau di pikiran? Angka. Di pikiran, tapi berkaitan dengan benda fisik. Maka 1 tambah 1 yang bekerja mata atau pikiran? Oh nggak kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka tidak semua yang nggak kelihatan itu nggak ada kok barangnya. Kalau ada rumah, ada yang bikin rumah. Otak kita, akal kita nolak. Siapa yang bilang rumah terbikin sendiri, itu orang udah gila. Akalnya udah nggak paham. Kalau ada bangunan sebesar alam semesta ini, tidak ada yang menciptakan, mereka orangnya nggak berakal, gila itu. Paham? Itu namanya ma'kul. Jadi ilmiah itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya akliyah, itu baru jenis kedua. Ada yang ketiga. Ini bagian yang paling luas, itu nomor 2. Nomor 3, dia mengerucut.
dites dulu, baru ketahuan. Dites berkali-kali, oh baru ketahuan. Habatus sauda melancarkan pembuluh darah. Ditesnya di mana? Di lab. Di lab dicek, kemudian dicobain ke orang. Sekian bulan ketahuan hasilnya bahwa betul pembuluh darah orang-orang yang minum ini oke. Dan itu disertasi teman saya, seorang dokter. Namun banyak perkara, banyak hal yang dia nggak perlu dites. Contoh kayak tadi, 1 tambah 1 perlu dites nggak? 2 perlu dites nggak? Nggak, mikir cukup, selesai. Maka banyak hal yang tidak perlu ditesting dulu. Nggak perlu ada orang mengalami suatu pengalaman dulu baru kemudian dia tahu. Itu perkara makulat namanya, akliyah. Kalau yang tadi yang dites dulu baru ketahuan namanya tajribiyah. Ini yang kemudian menjadi ilmu eksak. Bedanya apa? Akal dapat kabar, lalu dia cobakan secara empirik dites. Jadi gabungan akal dan gabungan panca indera itu jadinya apa? Pengalaman dan apa? Tajribah. Ya, eksperimen. Namun jika yang dicoba itu akal dengan kolbu, jadinya nomor 4. Sama-sama ilmiah. Akal atau empirik digabung dengan kolbu, dicobain. Atau masuk lagi ruh, dia menjadi apa? Ilmiah tapi qalbiyah ruhiyah. Dan inilah jasa Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu kitab-kitabnya ada, ini kitabnya, dan ini ilmiah, diriwayatkan, ya, disepakati, diperdebatkan. Ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat. Maka di dunia tasawuf rasa itu bisa diperdebatkan. Makomnya sama, rasanya bisa beda. Contoh, makom wujudiyah itu ada 2, fana, bako, atau wahdah, syahadah atau syuhud, kesatuan atau penyaksian. Itu beda. Antara Ibnu Arabi mengatakan bahwa yang wujud itu hanya satu, selain Allah nggak ada. Maka kita ini nggak wujud, kita ini hanya bayang-bayang wujud. Kata Imam Ahmad Sirhindi, makom Ibnu Arabi ini belum nyampe. Ya, tuh. Mereka debat masalah bab wujud. Barangnya sama, yang diperdebatkan tentang zat wujud namanya Allah. Dan ilmiah. Dan itu berbalas-balas sampai hari ini. Bahkan itu di satu thariqah. Contoh, ada namanya Imam Kushashi. Imam Kushashi ini bernaqsyabandi, bersyatari, dan 40 thariqah. Dia pengikut Ibnu Arabi, tapi menolak sebagian penjelasan Ibnu Arabi. Dibantah oleh Imam Abdul Ghani An-Nabulsi. Kata dia, Al-Kushairi ini nanggung-nanggung ikut Arabi, nggak paham dia tentang Arabi. Sama-sama wali kutub. Tuh wali aja bisa tengkar ya. Masa ente gak tengkar ya? Apalagi cuma mursyid gak tengkar. Apalagi cuma ketua jam'iyah thariqah, biasa itu. Nggak usah pusing-pusing amat. Ya, nggak usah pusing-pusing. Ini baru debat antara Jatma dan Jatman itu udah pusing. Biasa aja. Dulu Sayyidah Aisyah perang dengan Ali. Sayyidina Umar beda faham dengan Ali. Sayyidina Umar ditegur oleh Abu Bakar. Itu biasa itu. Terus ente mengharapkan kalau masuk thariqat terus orang jadi malaikat. Oh, kayaknya kita beda jalan. Bertasawuf itu bukan menjadi malaikat. Bertasawuf itu menjadi hamba. Ya, menjadi hamba. Semoga kehambaan kita selalu disempurnakan Allah SWT.
Ini beberapa bulan ini banyak sekali ujian dan tarbiyah dari Allah. Baik pada kami, keluarga besar Ribat, banyak sekali yang berpulang ya. Ada kemarin ibunda salah satu pimpinan Ribat Nusantara, Brunei, Tuan Haji Radwan, ibundanya juga berpulang. Dan juga Ustazah Nelly lagi hamil besar, ayahnya meninggal. Mungkin kepikiran untuk apa berat ya. Akhirnya kemarin sore sesar. Tapi memang sudah bulannya. Sebelumnya juga wakil pimpinan Ribat Malaysia, Tuan Haji Ruslan ya. Itu orang alim tapi tawadhu. Sudah beberapa lama sakit dan akhirnya berpulang juga kepada Allah SWT setelah melepas. Jadi dulunya suka belajar ilmu aneh-aneh. Ya, dia cerita sama saya, waktu terakhir kunjungan kita ke Malaysia, kita salaman, kita baiat ulang, rontokin semuanya dengan minta kepada Allah merontokkan semua ilmu-ilmu yang dua pelajari dulu. Jadi kadang-kadang perlu pakai mandi tobat, kadang-kadang tobat itu sendirilah mandi yang sebenarnya. Ya. Dan alhamdulillah berpulangnya insya Allah husnul khatimah. Untuk semua mereka yang dapat ujian dan tarbiyah dan semua yang sudah berpulang tadi, termasuk keluarga, teman-teman semua yang mungkin ada yang mendapat ujian, kita kirimkan hadiah cinta suratul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya kan alhamdulillah nafsina suratul Muhammad. Baik, kita masuk ke kitab Tawassulat Samaniyah. Tes. Sudah nih? Belum? Sudah oke? Masuk nggak suaranya? Oke. Sebelumnya kita membaca sampai kepada tawassul dengan Nabi Muhammad SAW menggunakan nama azaliyahnya, yaitu nuqtah, titik. Bil Hashimil Mustafa wa Ali wa sahbil kiram, ya, dan semua keluarganya dan semua sahabatnya yang mulia. Imam As-Subki, Taqiyuddin Al-Husni dan imam-imam yang lain sampai hari ini sepakat bahwa keluarga Nabi itu ada dua. Ada keluarga jasad, nasab, ada keluarga nurnya, keluarga rohaninya. Bahwa semua orang beriman keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya. Namun wabil khusus orang yang menyadari mengenal dirinya, maka dia betul-betul menjadi keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Maka semua sunnah Nabi terima, ridho, ya. Jangan kalau terjadi di orang terima, terjadi di kita nggak terima. Ya. Semua sunnah Nabi mutlak terima aja. Karena Nabi itu nggak mungkin membawa sesuatu yang sial. Nabi tidak mungkin membawa sesuatu yang berat bagi kaum laki-laki atau mudah bagi perempuan atau sebaliknya. Berarti itu semuanya dapat diterima. Namun apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawa muttabi'an lima ji'tu bihi. Kamu tidak betul-betul beriman sampai hawamu, keinginanmu tunduk dengan apa yang aku bawa. Ya. Semoga hari per hari, detik per detik, ketulusan kita menerima ajaran Nabi Muhammad SAW tambah sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk tawassul berikut. Nggak tahu nih tawassul berapa, tolong dihitung aja nanti ya. Jadi Nabi Muhammad, keluarga Nabi, para sahabat, ya. Wabil ghaus wal mahbub Abdullah khairil anam dil haya wal jah. Dengan wali ghaus. Dalam kitab yang baru kami sampaikan ke Buya Asfi, agar itu kitab diajarkan, kitab
Aslul Usul karya Ibn al-Arabi Al-Ma'afiri. Ini bukan Ibn Arabi yang Sufi itu ya. Ini Ibn Arabi muridnya Ghazali. Dia menyebutkan ada wali ghaus, ada wali kutub, ada wali abdal, ada nujaba, nuqaba. Itu istilah-istilah bukan buatan Sufi Nusantara, tapi betul-betul dari sananya sudah begitu. Ya, marhaban ya, syabi'ata. Lalu apa makna al-ghaus? Al-ghaus itu sosok hamba Allah yang jika dia berdoa, doanya untuk menolong umat, maka doanya pasti mustajab. Itu secara nama. Maka Al-Ghaus ini mewarisi sifat kenabian Nabi Muhammad SAW, yang mana dia kalau berdoa pasti untuk kemaslahatan umat. Yang Nabi kemudian berkata, ummati, ummati, asir itu turun ke Al-Ghaus. Dan setiap masa, karena Nabi SAW, la nabiyya ba'di, tiada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kalau Nabi Isa pun turun, Nabi Khidir muncul, statusnya bukan Nabi, walaupun tetap dipanggil Nabi. Siapapun wali, orang yang muncul di suatu zaman, yang kemudian mendoakan semua umat tanpa terkecuali, hatinya selapang itu yang disebut rahmatan lil alamin, maka kolbu dia disebut kolbun Muhammadi. Kolbunya kolbu mewarisi Nabi Muhammad SAW. Maka setiap masa tidak mungkin ada wali kosong. Jadi kalau ada wali Allah meninggal, pasti berganti dengan wali yang baru. Gitu ya. Jika di suatu negeri tidak boleh ada kekosongan pemimpin, maka di alam rohani, nur para aulia, arwah para arifin, itu tidak boleh ada kekosongan. Oleh karenanya, jika ada wali meninggal, menggantinya ada. Nah, penjelasan itu nanti ada di kitab Jamil Usul Aulia ya. Tapi Jamil Usul Aulia ini masih pakai model lama. Al-Ghaus, Al-Kutub, kemudian Abdal ya, ada Nujabah, Nuqaba. Nah, ini misalnya Abdal ini ada 40, Nujabah ini ada 12, Kutub ini ada 4 gitu. Masih model begitu. Apakah ini bisa direvisi? Itu kan bukan dari Nabi. Itu kan hasil ilham para wali. Dan mungkin hari ini bisa disederhanakan. Ya kalau disederhanakan, wali ghaus, wali kutub, abdal, udah gitu aja. Lalu awamul muslimin. Dan setiap mukmin wali Allah, wali am. Setiap mukmin, mana dalilnya? Allahu waliyul ladzina amanu. Maka ketika ada seorang syekh bertanya, ya bukan bertanya, membuat pernyataan, akhir zaman itu kalau nggak jadi wali Allah, ya kan itu jadi wali setan. Itu beneran itu. Ya, pilih dua aja. Dan Ibnu Taimiyah yang bergelar Syekhul Islam di kalangan Salafi pernah nulis bab tentang itu. Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Ya, pembeda antara wali Allah dan wali syaitan. Jadi pengikut syaitan wali juga. Situ wali yang mana? Berarti sekarang wajib jadi wali Allah. Pilih mana? Ini kalam ringan atau berat? Sekarang wajib jadi wali Allah. Ini kalam ringan atau berat? Dikalamkan ringan. Isinya berat. Jadi berlebihan nggak kalau ada orang ngomong begitu? Oh jadi wali sulit. Itu jadi wali, itu kalau jadi wali kutub, jadi wali abdal sulit. Jadi wali am lah, gampang. Cuma ya jatahnya am juga, umum juga. Ya.
Jadi wali itu dua aja teman-teman, secara luar lingkupnya, wali am, wali khas, wali umum, wali ya. Nah ini perhatiin nih, ini ada coretan nggak nih? Jadi walayah, kewalian, udah jadi bahasa kita ya, wilayah. Mereka punya wilayah masing-masing. Ada yang am, ada yang khas. Am ini seumum ya, ini semua orang beriman. Kullu mu'min. Kullu mu'min. Kullu setiap mukmin. Dalilnya tadi Allah waliyul ladzina amanu. Kalau yang khas, wali yang khas, inilah mereka yang disebut ghaus. Apalagi? Kutub, abdal. Nah, nanti samping-sampingnya abdal ini banyak, nujaba, nukoba, ya, autad, itu istilah-istilah samping ini. Tapi barangkali ini ringkasannya. Ini wilayah apa? Wali Allah. Wali. Kan ada satu lagi, wali setan. Wali setan juga ada gausnya, ada kutubnya juga, jangan sembarangan. Ada jin yang kemudian kita sebut sekarang dengan iblis. Itu wali mungkin wali gausnya kali itu ya. Wali gausnya itu ya. Jadi jin itu tidak semuanya setan. Jin ifrit tidak semuanya setan. Ini jin yang tinggal di sini di rumah-rumah kita tidak semuanya setan. Ada jin yang lahir bersama kita namanya qarin. Qarin itu jin yang membersamai, qarin, teman. Sampai hari ini dia tidak Islam dan dia menjadi corongnya syaitan. Apa tugas syaitan? Yuwaswisu fi sudurin nas, memberi was-was, bikin gelisah, bikin sedih, tidak berkesudahan. Maka wali Allah itu, wali Allah yang ini nih, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, ada di banyak ayat. Mereka tidak terlalu gelisah dan juga tidak sedih berkepanjangan. Ya, jadi yang dapat musibah, ya sedih sebagai manusia. Nabi juga pernah bersedih, tapi jangan berkepanjangan. Yang diuji, kita kan kira ujian itu jahat semua. Ujian itu adalah pendidikan rohani dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu nggak hanya antum kena, pikiran kena itu juga ujian. Suuzon sama guru gitu, gosipin guru, itu ujian juga tuh. Ya, pantangan ente apa? Pantangan ngerokok, gurunya ngerokok. Masa orang tarekat ngerokok? Urusannya apa? Emang ada salah satu pantangan mursyid tarekat ngerokok gitu kan? Karena ada ustadz ngomong, kalau kiai, kalau wali gak ngerokok. Ya salam, ente nama-nambahin bid'ah aja ustadz ya. Coba tunjukin satu dalil saja, gak ada. Kita nggak ngerokok aja, berarti ente ikut fatwa tidak ngerokok, selesai. Karena masalah kan nggak boleh maksain. Yang paling lucu ada ustadz nanggung sih ya. Apa katanya? Rokok itu lebih haram. Kenapa? Dia syirik. Loh, saya tanya, kenapa syirik bro? Karena orang kalau ngerokok dengar azan dia dahulukan ngabisin rokok dan dia nggak sholat, berarti dia syirik. Ya salam. Gak tahu ilmu akidah, mana yang disebut syirik, mana yang disebut tauhid. Jadi buku lah itu. Yang paling parah ada ustadz khurafat, tapi sok suci, nyebutin rokok itu kencing syaitan. Ente kalau mau
menjelek-jelekkan rokok, pakai kedokteran, selesai. Ya, sama dokter selesai itu. Nggak ada baiknya itu rokok itu. Ya kan? Nggak usah sebut kencing syaitan, itu syaitan tertuduh kalau dia buat pengadilan itu bisa dilaporin itu. Ya. Jangan kemudian dikait-kaitkan. Akhirnya saya tanya kepada orang yang mengatakan syirik itu, menurut kamu rokok ada di Quran nggak? Bingung dia. Yaudah kamu kan nggak hafiz jadi nggak tahu. Nih saya bacain ayat gitu. Ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Yang diharamkan di Quran, apa aja tadi tuh? Bangkai, wadam darah, khinzir babi. Terus yang disembelih selain Allah. Di ayat lain disebutkan ayat tentang judi apa? Gimana kalimatnya? Innamal khamru wal maisiru rijsun min amal syaitan. Hanyalah khamar dan judi mau offline ataupun online sama, rijsun. Apa arti rijsun? Menjijikkan. Dan tidak ada di Quran kalimat khamar itu syirik, nggak ada. Lebih bahaya mana tua khamar, narkoba dengan rokok? Bahaya mana? Ini saya bukan lagi belain kiai ngerokok ya. Emang guruku semuanya ngerokok kecuali 10%. 90% semua mursyid kita, mu'alim kita ngerokok semua. Terus ente ustadz bilang kalau dia ulama itu pasti gak ngerokok. Kita gregetan kita ya. Mau turun kita ini. Biasa aja. Gak ada kaitannya itu dengan kecerdasannya. Salah satu tokoh yang rokoknya kenceng itu kan Said Agil Sirot tuh. Kiai besar. Dengan segala perbedaan kita dengan beliau, saya mengakui dia orang cerdas. Itu kalau ngajar di kelas mau ada AC ngudut. Ada yang meragukan beliau ulama, S1, S2, S3-nya di Ummul Qura Mekah. Ente S2, S3 di mana? Ada yang baru S1 berani menyesatkan S3. Itu level gak Bu ya tuh? Gak masuk. Ya. Jadi kadang-kadang kita membuat kriteria sendiri tentang sosok ideal. Dan itu menyiksa diri sendiri. Hentikanlah itu ya. Yang mengerti wali Allah ya Allah sendiri. Ikuti kriterianya Allah. Allah kalau bicara wali selalu bab rohani. Nggak ada bab performan, udut, rokok, nggak ada. Makanya Imam Junaid ditanya, hal yaznil wali, wahai Tuan Syekh, apakah wali bisa melakukan dosa besar seperti berzina? Apa jawabannya? Emang itu takdirnya terjadi, tapi kewaliannya nggak putus. Loh kenapa? Sekali wali khos, selama-lamanya wali khos. Kalau ente emang wali setan, setan aja jadinya. Mau dipakai sorban berlapis-lapis, tetap aja dalamnya syaitan. Kecuali disentuh sama wali kutub, baru jadi barangnya, ganti barangnya. Insya Allah. Ya, semoga Allah menyentuh kalbu kita dengan kema'rifatannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Ghaus ya, Al-Ghaus itu hanya satu setiap zaman. Namun dia dapat dijumpai dalam banyak rupa. Itu masalahnya. Maka setiap kaum mengklaim mursyidnya Ghaus, wali yang dia kenal Ghaus, tidak masalah juga. Sebagaimana Uwais Al-Qarni menyaksikan nur Nabi di wajah ibunya. Jadi kalau orang tanya, secara zahir ketemu gak Uwais dengan Nabi? Secara ilmu hadis tidak, tapi secara ilmu kewalian jumpa. Maka ketika Sayyidina Uwais melihat nur Nabi di wajah ibunya,
Apa kata Nabi? Ini dijelaskan Al-Hakim At-Tirmizi dalam Hilyatul Aulia. Nabi berpesan karena nurnya mancar, ya, mantul, koneksi terus. Begitu ruhnya para aulia itu nyambung terus dengan para murid-muridnya, umatnya. Kata Nabi, ya Umar, ya Ali, nanti kalau kalian ada masa, carilah waktu dan temui orang bernama Uwais. Jadi secara ilmu kewalian dia sahabat. Secara ilmu hadis dia tidak termasuk sahabat, ya. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi. Kalau Abu Jahal sahabat Nabi nggak? Jumpa Nabi nggak? Abu Jahal jumpa Nabi nggak? Jumpa. Kalau dia jumpa Nabi ngapain dia nolak Nabi? Hah? Dia jumpa Nabi apa jumpa Muhammad bin Abdullah? Dia tidak jumpa Muhammad Nabiullah. Dia tidak jumpa Muhammad Rasulullah. Sama. Orang kampung kenapa jarang ngaji ke kiai tempatan? Karena yang dia kenal namanya misalnya Kiai Sugimin, Sugiman. Yang aku tahu namanya Sugiman, kok sekarang dipanggil Pak Kiai, Pak Haji. Enggak masuk. Orang nggak tahu dalemannya si Kiai ini, nggak mau nerima perubahannya. Ya, sama juga nih. Misalnya bunda ini nikah dengan suami. Ternyata suaminya ini sedang menyembunyikan kewaliannya. Namanya misalnya Mas Dudun. Mas Dudun. Tapi ada orang tiba-tiba datang ke dia, manggil dia, ya Abdul Latif, engkau dinamakan di langit Abdul Latif. Maka beliau ganti nama misalnya. Tapi kata bunda ini, aku nikahin Dudun bukan Abdul Latif. Kena itu. Makanya Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan apa? Yang terhijab dari nur kewalian itu orang terdekat. Keluarga, orang kampung. Coba lihat tuh, ya. Santri-santri itu kebanyakan dari luar, kan? Mursid-mursid kayak Abah Anom itu, muridnya paling banyak dari luar. Ya. Habib Lutfi, kayak Halwani kan, ini Jatman sama Jatman nih. Sama, muridnya terbanyak bukan dari Pekalongan atau kayak Halwani bukan dari Magelang, enggak. Muridnya dari luar yang banyak. Apalagi antum temen dulu nyuri jambu ya kan. Loh, situ jadi mursyid sekarang kan itu kan repot gitu. Sulit nerimanya ya kan. Jadi terhijab oleh pandangan fisik. Yang aku kenal, siapa tadi? Sugimin. Bukan Pak Kiai Haji Al-Wali Al-Arif Billah gitu. Sugimin gitu. Dia gak kenal dia. Dan itu kebanyakan anak, istri, saudara, orang tua, bahkan guru-gurunya sebelumnya banyak yang terhijab. Maka beruntunglah kalau sudah mengenal orang-orang dekat kita siapa. Ya, jadi kalau kenal diri pasti kenal orang sekitar. Insya Allah. Ada kutub ya. Apa arti kutub? Ini kajian tasawuf yang living, yang hidup di negeri kita. Kutub itu artinya poros, paku. Kita sering dengar Paku Buwono. Hemengkubuwono itu artinya sama loh, kutub. Tapi kutbul alam, raja alam. Itu pengaruh sufi yang masuk di kesultanan-kesultanan. Jadi hampir semua kesultanan negeri kita, mereka mempelajari tasawuf. Kalau di Solo itu mengikuti Ronggowar situ. Itu dia thariqahnya Syatariyah. Dia belajar kepada Syekh Hasan Basri atau Basari, itu thariqah Syatariyah. Ya. Aqidahnya Ahlussunnah Asy'ariyah, mazhabnya Syafi'i. Alhamdulillah kita pernah ziarah, cuma orang situ kayaknya agak horor-horor dikit ziarah di situ tuh. Padahal beliau ini wali Allah, ya.
Dan dia nulis buku dalam bahasa Jawa halus sekali, judulnya Serat Hidayat Jati, yang menelitinya ada orang Indonesia juga, ada orang dari Australia. Dari mereka-mereka itulah raja-raja itu disebut Paku Buwono, Paku Alam. Kalau kami di Sumatera, kita sebut Raja Alam, Raja Adat, Raja Ibadat gitu ya. Sebut Paku Banten gitu ya. Kita nyebut istilah Paku itu dari bahasa ini dia, kutub. Jadi sebenarnya alam bawah sadar kita sudah sangat sufi sekali. Cuma keilmuannya yang belum muncul, hanya menjadi tradisi. Hanya menjadi, pada senang ziarah semua kan ini. Itu tradisi siapa coba? Kalau bukan sufi. Tabaruk, tawasul, yasinan, itu sebenarnya bukan wilayah fikih. Ahli fikih boleh mengomentari, tapi itu sebenarnya keberhasilan para ulama sufi. Yasinan itu kan khotamannya orang Qadiriyah, orang Syaziliyah. Ya, saya dapat ijazah khusus itu cara baca Yasin itu. Yasin Fadilah, segala macam. Kalau di Qadiri ada misalnya manaqib. Ya. Cuma saya tidak terlalu senang baca manaqib. Saya lebih senang baca Sirah Nabawi. Boleh nggak? Boleh kan? Beda nggak? Karena saya dibesarkan lebih banyak ngaji hadisnya daripada ngaji cerita keramat-keramat gitu. Walaupun kita sangat suka dengan itu, ya. Ada juga kita sanad kitab-kitab manaqib itu. Ya sesekali kita hidupkan di sini ya. Manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Atau Buya tulis sendiri ya. Beliau menyebutkan wabil ghausi wal mahbubi Abdullah khairil anami dzil haya wal jah. Itu habril anam, bukan khairil anam ya. Tintanya, ilmunya manusia, dzil haya wal jah, yang mempunyai rasa malu, wal jah, dan rasa mempunyai kemuliaan. Ani Ibn Abbas azim al-qadri ghausan lahi fi tarjuman al-dhikri. Jadi Syekh Abdul Karim As-Sammani ini di sini kan disebut Al-Hasaniyah. Ini kurang pas, dia Al-Abbasi. Maka dia bertawasul sama kakeknya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi dia bukan Al-Hasani, tapi dia Al-Abbasi. Maka dia bertawasul sama kakeknya dan dia meyakini kakeknya pernah jadi wali ghaus. Saya sudah sering sampaikan, Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah berkalam. Dia lagi ahwal tuh lagi ekstase. Apa kata dia? Ana kutub. Apa kata dia? Qala Syekh Abdul Karim Sammani, ana kutub, ana ghaus. Bahkan dia mengatakan ana al-mahdi. Siapa yang berkalam? Syekh Sammani. Nih cek, setelah ini bi Syekh Abdul Qadir Jilani atau Jilani ya. Bertawasul berikut dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini ghaus semua. Ini imam ghaus semua. Syekh Abdul Qadir Jilani, apa kata beliau? Lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Apa kata beliau? Tiadalah wali kecuali di bawah telapak kakiku. Lebih ngeri nggak? Maka Ali bin Al-Haiti langsung kemudian ya duduk ya seperti orang Jawa kalau ketemu kiai. Syekh Abdul Qadir lagi duduk di mimbarnya begini. Dia ambil kaki Syekh Abdul Qadir taruh. Itu kalau ente lihat hari ini Syekh Abdul Qadir yang ente puji di semua tarekat itu pasti kalian ingkar. Pasti kalian ingkar. Kan di otak kita jadi wali nggak ada urusannya sama kaki. Jangan. Lah suka-suka dia lah dia ngomong. Kenapa? Kan dia yang punya urusan. Dia menyaksikan dirinya di atas semua pundak para aulia, dia boleh bicara. Kalau ente nggak lihat ya tawakuf, diem, jangan ingkar. Masalahnya kita ingkar. Coba ini orang-orang yang hari ini kritikus yang ingin membersihkan tasawuf dari khurafat, katanya kan gitu. Dia nggak bisa membedakan mana yang khurafat, mana yang mukasyafah, mana yang musyahadah.
Syekh Abdul Qadir Jilani kalau hidup hari ini pasti kalian bilang dia orang halu, orang sombong. Imam Sidi Ahmad Rifai, setelah ini kan Rifai, Mustafa Bakri Dilekani guru Syekh Saman, Wabil Badawi, Syekh Badawi, Ahmad Rifai. Imam Ahmad Badawi lagi di Raudah, dia panggil ya Rasulullah, ya abati ya Rasulullah. Itu Rasulullah mengeluarkan tangannya dan dia lihat dan disaksikan oleh orang sekitarnya. Secara riwayat hadis, ini bukan hadis, maka riwayatnya banyakkan dhaif, didoaifkan oleh Syekh Abdullah Ghumari ya. Tapi Syekh Amin Al-Harari yang sangat kencang sekali menghantam beberapa gerakan-gerakan yang menurut beliau tidak pas. Ya, kelompok Ahbas orang menyebut dalam kritik ini perlu dipertimbangkan ini. Itu percaya benar itu. Maka Imam Ahmad Rifai itu ini sesama dengan Syekh Abdul Qadir ya. Itu disebut sahibul yad asy-syarif. Orang yang menyaksikan tangan mulia Nabi Muhammad SAW. Kalau Syekh Abdul Qadir apa kira-kira? Syekh Abdul Qadir itu kan pewaris Sayyidina Ali. Ya. Karena sanad thariqatnya kepada Sayyidina Ali. Jadi dari fulan sampai kepada Sayyidina Ali. Maka yang berbicara saat itu mungkin bukan dia, tapi nur warisan dari Sayyidina Ali. Bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab, kita kan nggak tahu. Ya. Coba hari ini ada wali ngomong begitu, ente pasti tolak itu wali. Halu. Kita bikin jamiah baru untuk memberantas sufi-sufi kazab gitu. Termuncul di Kiai Fulan bilang ente kazab, dajjal, tobat ente, kan gitu ntar kan. Kita ini mewalikan orang udah mati itu seneng. Padahal kalau di zaman ente hidup, ente pasti nolak dia. Oleh karena itu belajarlah ilmunya mereka. Sehingga kalau jumpa mereka dan orangnya masih hidup, kita tasdik. Itu sebabnya ribat ya. Di mana aja majelis ribat, kita ngaji kitab. Harapannya semoga ini wasilah kita mengenal mereka lewat ilmu, bukan lewat ikut-ikutan. Ya, bukan kata orang wali, enggak, belum tentu kata orang, mesti kata ilmu. Tapi bukan ilmu yang berseberangan dengannya, harus ilmu yang sesuai dengan kewalian itu sendiri. Mau ngecek kewalian pakai kitab Ibnu Taimiyah ya nggak nyambung. Apalagi pakai kitab Wahabi, ya salamnya. Ngecek kewalian pakai kitab fikih. Ya ada temen nih buka kitab hikam, bingung dia artinya. Lah hikam kan gak diapalin bro. Ya akhi, hadza kitab la kitab mahfuz. Laisa bi mahfuzin. Hadza kitabut tauq. Ini kitab hikam, kitab termasuk kitab tawasulat ini, kitab luma. Ini bukan kitab ente bisa nerjemah Arab langsung enggak. Begitu. Dia kitab zauq. Pernah merasakannya, bisa menjelaskannya. Akhirnya dia pusing sudahlah ngaji syariat aja ente. Justru inilah pesan Imam Ghazali. Syariat itu mencakup tarekat, hakikat, makrifat. Meskipun sekarang orang sebut bertangga. Syariat dulu, tarekat. Enggak, itu agar mudah. Tapi kalau dalam pemahaman saya dari dulu, syariat itu mencakup semuanya sampai ke makrifat. Kalau nggak benar syariatnya. Berarti Nabi ngajarinnya nggak lengkap dong. Nabi ngajarin syariat doang. Nabi nggak ngajarin makrifat. Tinggian guru ente dong dari Nabi. Sembarangan. Ya, jangan sembarangan kita. Semua kemakrifatan di qalbu Nabi. Nabi hanya bagi kepada ahlul qulub. Ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid. Jadi itu dibagi itu. Ilmu ini hanya bermanfaat untuk 3 orang itu. Orang punya qalbu, orang mau dengerin, orang yang mau menyaksikan. Itu perbedaannya itu, ya. Yang paling tinggi punya qalbu. Jadi ilmu itu jatuhnya ke qalbu dulu.
وبالشيخ عبد القادر جيلاني ومصطفى البكري ذي الإيقان وبالبدوي وأحمد رفاعي وبالدسوقي طويل الباء. Ya. Jadi disebutkan di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 wali ghaus. 1 siapa? Dan mereka sebenarnya semuanya boleh disebut dengan gelar-gelar kutub ya, ghaus ya. Tapi di sini Syazili nggak muncul ya. Nanti paling di belakang ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani dia berguru kepada para masyayikh. Ada sanad yang masyhur yang sekarang diqadiri, ada sanad zikir khafinya. Zikir khafinya itu kepada Yusuf Al-Hamadani yang kemudian menjadi Naqsyabandi di belakang ya. Alhamdulillah. Tapi itu zahirnya. Secara batinnya beliau langsung kepada rohaniah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap aqul lakum ya, setiap wali Allah itu dia punya guru yang zahir, punya guru yang batin. Itu wali Allah. Siapa yang mengalamkan itu? Imam Najmuddin Al-Kubra, Imam Thariqah Kubrawiyah, yang disebut Syekh Sunnah oleh Imam Zahabi ya. Imam siapa? Najmuddin Al-Kubra. Kata beliau ada yang disebut Syekh Asy-Syekh Al-Ghaib. Nah, ini saya lagi nulis artikel tentang itu. Semoga kesampaian waktunya ya. Bab epistemologi rohani ya, bahwa seorang salik yang disebut sayyar itu punya guru zahir, juga punya guru yang batin. Batin itu dimulai dari dalam dirinya dulu. Dia berguru ke dalam dirinya, baru bisa dia berguru ke semua wali-wali yang ada di alam semesta. Itu yang disebut siapa yang kenal diri, kenal Allah ya. Jadi kalau ada yang nanya gimana cara koneksi dengan alam sana, ya koneksi dulu ke dalam dirimu, biar gak halu. Itu orang yang mau berantas halu itu kita tantang ya. Kalau kamu ingin memberantas halu, kemudian menolak pengalaman abah guru sekumpul ya, Syekh Fulan, Ke Fulan, menolak mimpi jumpa Nabi ya, coba buktikan tasawuf yang sunni yang tepat itu yang tidak ada pengalaman begitu. Kita tantang mereka ya. Mau debat termuka ya nggak perlu. Tasawuf itu bukan untuk diperdebatkan. Cuma kalau diajak juga mau juga kita. Cuma bukan untuk mempermalukan ya. Ada orang juga ngajak kita debat, diganti judulnya dari diskusi ilmiah menjadi bahsul masail. Saya nggak mau datang ya. Beda loh diskusi ilmiah dengan bahsul masail. Kondisi rohani kita sudah beda. Ternyata itu majelis pembulian. Majelis pembulian, alhamdulillah sih kita nggak datang, karena takut dia yang balik kita bully kan. Saya ini kalau debat paling nyebelin. Coba tanya semua teman-teman saya yang pernah kuliah sama saya dulu. Orang setiap kali mau nyerang kita keserang balik. Saking nyebelinnya mulut ini. Sampai hari ini saya minta ampun kepada Allah SWT. Ya. Maka ke istri pun saya mengurangi debat sebenarnya ya. Teman-teman, karena kawan-kawan, karena kalau udah debat nyebelin, bikin nyelekit gitu di hati itu. Oke, jadi Syekh Abdul Qadir Jilani, Mustafa Al-Bakri itu teman-teman semua disebut dengan Kutub Al-Khalwatiyah, Kutub Tariqat Khalwatiyah itu cabang dari tarekat Suhrawardiyah. Imam Suhrawardi itu ada 3. Suhrawardi Al-Maktul itu yang umur 33 dia dibunuh karena dituduh sesat.
mengajarkan filsafat isyraq namanya. Bukan itu kita maksud. Yang kita maksud adalah Surawardi Abu Najib dan Surawardi Abu Hafs. Ditulis saja ya. Pusing kan ya? Kebanyakan nama. Jadi thariqat tadi ada Qadiriyah ya. Qadiriyah. Yang barusan kita sebut Khalwa. Ya. Thariqat Qadiriyah itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita pendek, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Khalwati dari Syekh Khalwati, ya. Namun itu pecahan dari Imam As-Suhrawardi. Suhrawardi ini yang kita maksud Abu Najib. Abu Najib ini punya ponakan namanya Abu Hafs Umar. Itu yang nulis kitab Awariful Ma'arif, kita sudah khatamkan sampai 2 kali di Ribat. Cuma waktu itu masih pakai Facebook, wah sudah pakai YouTube ya. Sudah ya. Mereka berdua, baik Surawardi Abu Najib ataupun Abu Hafs, dua-duanya murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi mereka punya guru lagi jalur yang lain. Ya. Jadi Khalwatiyah cabang daripada thariqah Suhrawardi. Dari Imam Surawardi ini pecah juga namanya tadi Kubrawiyah. Ya. Adapun Naqsyabandi itu nanti beradik kakaknya sama Syatariyah. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani ini punya guru di jalur yang lain ya. Namanya Yusuf Ahmadani. Yusuf punya guru namanya Farmadi. Farmadi punya guru namanya Kharqani. Al-Kharqani inilah punya jalur satu ke Farmadi jadi tarekat Naqsyabandi, jadi tarekat Qadiri, satu lagi jalur syekh yang lain menjadi tarekat Syatariyah. Jadi kalau orang Syatariyah sama Naqsyabandi mengejek itu mbahnya marah itu. Itu tanda ente nggak usul gitu aja. Tanda dia bukan wali. Ya. Kenapa? Sibabul muslim fusuk, mencaci sesama muslim itu fasid. Oke. Hari ini kayaknya jadi tren ya. Orang itu menganggap pencaci itu kritik dan nasihat. Apa beda nasihat, kritik dengan mencaci? Beda nggak? Beda nggak? Kalau mencaci itu menghina. Gunakan kata-kata yang menghina. Kalau mengkritik, ente tidak sepakat dengan pandangan dia. Ada orang mengkritik dengan cara mencaci maki, dia kira dia masih mengkritik, padahal dia sudah mencaci maki. Kalau nasihat, dari kolbu ke kolbu, ketulusan. Kalau nasihat, tidak mungkin lewat podcast. Nggak mungkin terbuka. Kalau nasihat itu pasti ya, 4 mata. Saya nasihatkan Anda melalui podcast ini. Itu namanya mempermalukan dia, itu namanya. Kata Imam Syafi'i apa? Jangan salahkan aku jika engkau sindir aku nasihat itu depan orang, lalu aku sulit terima. Berat hati kan kita terima kalau dikritik orang? Oh, Anda anti kritik. Bukan begitu. Saya tidak anti kritik. Anda tukang paksa kritik. Dia maksain kritik dia buat kita. Dia lupa ya. Kita balik-balik aja. Nyebelin kan aneh? Nyebelin kita bagian begitu tuh. Wabil Badawi, Imam Badawi. Nah, sebelum ke Badawi, Mustafa Al-Bakri itu punya murid banyak. Dan yang menjadi pemimpin thariqah di Madinah
Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani. Ini kitab yang kita baca ini. Thariqat Khalwatiyah masih banyak di Indonesia ya. Cuma pengamalnya tidak berkumpul di komunitas yang besar. Saya masih jumpa ya, alhamdulillah. Di Aceh kita jumpa dulu waktu masih kerja saya dulu. Di Banjar masih ada, Palembang masih ada, di Jakarta juga ada. Tapi nggak sebesar thariqat Naqsyabandi atau Qadiri. Namun Khalwatiyah itu sudah direvisi oleh Imam Syekh Muhammad Al-Karim Samman. Maka bernamalah tarekat Samman itu Sammaniyah Khalwatiyah. Karena dia punya jalur ke Qadiri, ke Mustafa Mahmud Al-Qurdi disebut Al-Qadiri. Jadi tarekat Samman itu ada banyak di dalamnya, ada Anfasiyah, ada Aidrusiyah, ada Naqsyabandiyah, ada Syaziliyah, ada Qadiri, tapi yang paling besar Khalwatiyah dan Qadiriyah. Maka kita juga meriwayatkan Syatari melalui Syekh Samman. Kita juga meriwayatkan tarekat Syatariyah melalui Syekh Samman. Ada jalurnya. Apa pencirian tarekat Syatariyah? Kajian martabat 7. Nanti kita buat di sini ya. Saya akan buat di luar. Nanti di sini kita buat sendiri. Tapi semacam daurah sehari penuh. Insyaallah ya. Nanti mungkin penutup. Nanti Muharram kita bikin suluk lah 3 hari di sini. Ya. 7, 9, 10 gitu. Mungkin tanggal 10-nya atau tanggal 9-nya seharian kita bikin kajian martabat 7 biar mengenal Allahnya nggak jauh-jauh amat ya. Kitab itu ditulis oleh ulama keturunan Nabi, tinggal di India lalu hijrah ke Madinah, maka Syatariyah berkembangnya di Madinah dan Syekh Abdul Karim Samman ada di Madinah saat itu. Khusus ini surau An-Nur Rahmani Jati Kramat, Ribat Jati Kramat, kitab khidmatnya tarekat Samaniyah, Khalwatiyah, Qadiriyah. Kalau disambung apa? Anfasiyah, Suhrawardiyah. Itu mau yang apa lagi? Syatariyah, Aidrusiyah. Banyak di dalamnya. Banyak di dalamnya. Ya. Wa Ahmad Rifai wal bil Badawi wa Ahmad Rifai. Tarekat Badawiyah disebut tarekat Ahmadiyah, namanya Ahmad Al-Badawi. Itu juga tarekat Ahmadiyah ini juga menjadi bagian dari salah satu part dalam tarekat Samaniyah. Ini yang kebanyakan sampai hari ini yang mengamalkan orang-orang Mesir. Ya, orang-orang mana? Ahmad Badawi ini ujian untuknya hampir sama saya mengalami yang dia alami ya, kehilangan anaknya itu Sidi Ahmad Al-Badawi ya, dan dia tidak ada marah sama sekali. Wa Ahmad Rifai, Sidi Ahmad Rifai tadi gelarnya apa? Sahib Yad Asy-Syarif. Dia menyaksikan taman baginda Nabi Muhammad SAW. Orang lagi jaga, mata lagi kebuka, tapi bisa melihat tangan baginda yang beliau sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Kalau di zamannya mungkin 500 tahun yang lalu. Itu yang melihat mata ini atau basirah? Basirah. Hanya orang yang punya basirah yang bisa lihat. Oleh karenanya, Sidi Abdullah Ghumari menolak riwayat itu, Bu ya, Yunal. Jadi mausu'ah dia menolak itu. Karena dia menggunakan pendekatan ilmu hadis empiris. Tidak menggunakan pendekatan tasawuf, padahal dia seorang mursyid ya. Tapi itu pertanda beliau konsisten dengan ilmu hadisnya. Bagus juga ya. Sidi Ahmad Rifai ini teman-teman, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Akidahnya apa? Asy'ari. Dan dia salah satu pemegang sanad kakek gurunya
Abul Hasan Asyadzali. Jadi Abu Hasan Asyadzali juga punya sanad ke beliau. Ya. Dan bukunya banyak sekali, ada Hikam Rifaiyah, ada solawat-solawat asrar, banyak sekali. Kita sudah buka beberapa di majelis Matraman ya, beberapa waktu. Lalu Wabid Dusuki, nah, Imam Ad-Dusuki, bukan Dasuki. Jadi pernah kita ingetin satu sekolah, ya sekolah beliau maksudnya. Ustadznya ngotot, ini dicetakannya tulisnya Dasuki. Sudah, nggak bisa dipaksa kan? Ya. Tidak ada kampung namanya Dasuki, yang ada namanya Dusuki. Dusuk ya. Imam Ad-Dusuki ini juga, jadi teman-teman, Thariqah Dusukiyah itu thariqah yang juga mengembangkan thariqah Muhammadi Khidriyah, sebagaimana imam-imam sebelumnya juga ya. Di beliau itu hari ini yang banyak mereka ngamalin sholawat, tapi sebenarnya zikir khotam 70.000 ini mereka juga pengamalnya nih. Di Mesir banyak. Di Mesir digabung dengan nama Dusukiyah Burhamiyah. Dusukiyah Burhamiyah ya. Jadi kalau di Mesir itu setiap 12 Rabiul Awal itu ada pawai, seluruh tarekat pakai bawa benderanya, panji-panjinya. Tapi tidak resmi dari pemerintah, hanya diadakan oleh Jam'iyah Thariqah sana. Jadi masing-masing thariqah bawa tuh. Kalau orang ribet bingung kali ya. Ya, ini thariqahnya apa nih? Mungkin Jati Keramat, Samania gitu ya. Ciputat, Naqsyabandi, Syadzili. Kalau Buaran apa Bu ya? Bingung Bu ya. Kita nggak buat begitu ya. Bisyafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Malik wal Hanafil Mubajjal ya. Dan bertawassul juga dengan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Malik, Imam Abu Hanifah ya. Lalu ini perhatikan, ini tambahan dari riwayat teks ini, pemberi ijazah sanad ini. Bi syaikhina dzirri wal burhani, kami bertawassul juga dengan guru kita pemilik sir dan burhan, Qutubiz Zaman Al-Arif As-Sammani. Masa pengarangnya nulis namanya sendiri kan nggak mungkin kan? Nah, ini tambahan dari murid beliau ya, Syekh Abdurrahman kalau asal namanya. Oke, sampai di situ dulu. Jadi tawassul tadi dengan nama Allah, dengan nama Nur Rasulullah, dengan titik, dengan Rasulullah itu sendiri, dengan sahabat Nabi, dengan keluarga Nabi, para wali-wali gaus, wali kutub. Ya, jadi semuanya boleh. Ternyata macam-macam tawassul. Kalau dulu saya tahunya tawassul cuma 3 jenis. Ternyata tawassul banyak jenis, ya, sangat banyak jenis. Oleh karenanya nggak ada alasan nggak yakin berdoa. Jadi tawassul itu penguat keyakinan, bukan minta sesuatu kepada yang ditawasuli. Dia hanya sugesti memperkuat, ya. Barangkali itu, fadhal, Nabi sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.